Ada yang mengatakan bahwa Golkar ini adalah universitasnya partai politik di Indonesia. Jadi tidak heran kalau Bapak sekalian di mana-mana lulusannya, alumninya banyak ya tersebar. Tapi malah Golkar itu sendiri jadi kebanjiran orang-orang yang berkualitas ya dalam tanda petik. Pak Ikrar, ini kira-kira kalau kita bicara dalam konteks Golkar banyak sekali kader yang oke, tapi malah tarik-menarik antar faksi, kira-kira yang menang yang mana nih terkait pasca Pilpres? Kalau buat saya, Golkar itu harus melakukan revolusi mental. Ini sudah bahasa koalisi kayaknya. Iya. Kenapa demikian ya? Karena Golkar selama ini itu tidak pernah memperhatikan itu aset-aset dia, yaitu politisi-politisi muda yang brilian. Ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah yang dulu-dulu lah ya. Saya ngeliat yang sekarang aja lah ya. Bagaimana Ferry juga akhirnya mental, ya kan? Terus si Yudi Krisnandi juga mental kan. Terus kemudian beberapa anak muda ya. Itu. Tapi yang nampung Golkar-Golkar juga kan? Kenapa? Yang nampung Golkar-Golkar juga kan? Ya kalau dibilang Golkar-Golkar juga, tapi kan begini loh. Maksud saya kalau itu memang mereka bisa berkembang di dalam Golkar, kenapa tidak? Ya, jadi itu. Saya waktu itu tanya sama Yudi, waktu ya kira-kira berapa tahun yang lalu ya, malah hampir lebih dari 5 tahun yang lalu. Bilang, Yud, lo kok bego banget, ngapain lo keluar dari Golkar terus masuk ke Hanura kan gitu. Mas, lihat dong Mas di atas tuh Mas, begitu. Banyak banget elit politiknya yang masih bertarung untuk menjadi ketua umum Partai Golkar kan. Jadi itu menjadi satu titik pokok dari menurut saya ya, ketidakberlangsungan regenerasi dalam Partai Golkar yang boleh dikatakan cepat ya. Jadi sebenarnya yang muda-muda ini cuma nonton pertarungan antar faksi aja dong? Enggak juga, ya itu tadi ya, buat saya juga itu ya, faksi-faksi itu juga harus sudah mulai berpikir 2 kali ya, apakah kemudian 3 kino itu masih relevan, ataukah kemudian akan melebur ke dalam sesuatu yang baru. Kenapa demikian? Kino kan juga ada yang pecah juga kan, ya kan, MKGR itu kan ada yang pecah juga ya. Jadi itu yang kalau kita perhatikan ya. Jadi yang ingin saya lihat itu adalah bagaimana teman-teman di Partai Golkar itu harus melakukan retreat lah ya, introspeksi diri ya, menilai diri kembali, mengevaluasi diri kembali mengenai apa yang salah di dalam Golkar selama ini. Ini bukan hal yang mustahil dilakukan Golkar. Buat saya nggak mustahil ya. Itu yang tadi Indra katakan misalnya kan, tonjolkan kader-kader baru untuk menjadi calon gubernur atau kemudian juga calon menteri dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena sekarang dimulai dari Pilpres 2014 ini, orang itu mau maju menjadi calon presiden atau wakil presiden, pertanyaan pertama, track recordnya gimana? Punya pengalaman eksekutif nggak kan? Prabowo apa nggak hebat, ya kan? Apa sih kurang hebatnya Prabowo? Tapi karena dia tidak memiliki pengalaman di dalam pemerintahan, baik itu pada tingkatan apa namanya itu provinsi ataupun kementerian misalkan, ya susah gitu kan. Ya, jadi itu yang buat saya memang suatu era baru ya, memang terus terang agak Amerikanisasi politik Indonesia, tapi kalau memang positif why not? Itu gitu harus dimasukkan dalam salah satu agenda dalam Munas yang dipercepat, kata Bang Indra tadi itu ya. Kalau misalnya hal itu tidak diamini oleh senior-senior elit Golkar sekarang ini, apakah orang-orang seperti Indra Jepil yang ini akan nyebrang ke partai yang lain? Bukan mustahil. Jadi gini, penentuan siapa menjadi calon anggota DPR ya, baik itu tingkat misalnya kabupaten, kota, dan kemudian provinsi dan pusat ya, itu jangan lagi dilihat ya how much money do you have ya, tapi kemudian dia benar-benar dianggap sebagai orang yang kemudian bisa benar-benar melejit ke depan dan mengakar kuat di masyarakat. Ya. Kalau nggak begitu repot ya. Jadi Bang mau pindah ke partai mana nanti? Kalau tawaran udah banyak. Tapi kan saya nunggu titah dari ayah saya karena masuk Golkar ini titah ayah. Oh, begitu. Dan memang salah satu TPS yang memenangkan Jokowi JK itu di Padang Pariaman itu di tempat ayah saya memilih. Selebihnya kalah gitu. Artinya kan begini, bisa saja jadi anggota Golkar yang di BKO-kan ke partai lain. Nah, saya ingin mengatakan begini, memang ini partai keluarga Golkar ini bagi saya. Jadi saya juga kenapa saya seperti ini, seperti Bang Hari bilang, ya saya merasa tanggung jawab saya ke ayah saya lebih kuat. Kenapa saya harus seperti ini berpolitik ketimbang kepada elit-elit yang lain gitu. Kalau ayah saya nggak ngelarang ya nggak ada masalah. Dan ayah saya bilang, oh, benar yang kamu lakukan gitu. Karena dia sudah sejak tahun 1972 di Golkar. Jadi memang pemikiran-pemikiran pembaruan, perubahan menurut saya penting di partai gitu. Artinya beringin yang rindang ini ya harus kita mulai ini potong-potongin supaya supaya matahari masuk gitu. Dan kalau matahari masuk kan wah kita lebih dinamis, lebih menggeliat.
Kan kita nggak pernah melakukan satu hal yang bersifat katakan kriminal. Iya, ada juga partai lain yang lambangnya matahari kok. Satu pertanyaan terkait rivalitas antar faksi ini. Kalau misalnya Anda bertiga melihat dari Pak Hari dulu, untuk masuk ke Jokowi JK ini kira-kira yang menang siapa dari internal Golkar sendiri, Pak? Petanya seperti apa? Sebenarnya kalau dilihat orang per orang, saya kira ada beberapa nama yang muncul ya. Tapi terekspos nggak itu? Belum terlalu terekspos. Tapi internal tahu. Tapi internal tahu nama-nama itu. Dan kalau saya lihat semua namanya itu bisa pro Jokowi, bisa juga pro Prabowo. Termasuk Anda? Saya dalam posisi yang sangat profesional sekali. Jadi artinya sepanjang dia dikukuhkan di dalam aturan-aturan organisasi, maka saya dalam posisi mendukung itu. Jadi saya tidak melihat misalnya ada seseorang yang anti Jokowi atau anti Prabowo. Tidak ada. Jadi siapapun terpilih, dia pasti bisa bercengkerama. Sama, tetap saja dalam posisi seperti sekarang misalnya. Abu Rizal Bakri dengan SBY. Itu kita istilahnya begini. Kita adalah anggota koalisi tetapi kritis. Oke. Jadi nanti pun kalau misalnya katakanlah Golkar itu nanti ada apa dan dengan Jokowi JK kalau menang. Jadi istilah-istilah, nah sebagian orang mengatakan itu kegenitan Golkar, tapi itu saya kira sikap Golkar ini kan sudah senior, sudah tua, tapi tetap genit ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.